Nama saya Muhammad Reza Abdullah dengan NIM 2002841 kelas MRL 2B. Di sini saya akan menjelaskan secara lisan yaitu membuat peta administrasi dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa meng-share atau memberitahu caranya secara visual dikarenakan kendala saya tidak bisa install ArcGIS-nya. Oke, langsung saja. Jadi pada video pertama ini saya akan memaparkan langkah-langkah pembuatan peta administrasi secara lisan. Yang pertama, memastikan toolbar sebelum masukkan data yang akan didigitasi. Kita memastikan toolbar yang dibutuhkan telah diklik. Toolbar yang dipilih yaitu Draw, Editor, Georeferencing, Labeling, Layout, Snapping, Standard, dan Tools. Yang kedua, melakukan georeferencing. File peta dimasukkan dalam satu folder agar lebih mudah. Selanjutnya, klik peta yang telah dipilih. Jika peta belum diregistrasi, maka langkah selanjutnya itu meregistrasikannya terlebih dahulu dengan cara georeferencing. Caranya, yang pertama adalah dalam peta terdapat 4 titik dengan X dan Y. Tuliskan X dan Y pada catatan. Untuk memulai georeferencing, kita harus mengubah satuan unknown units menjadi meter. Selanjutnya, kita geser peta ke dalam posisi yang tepat lalu klik georeferencing. Dalam georeferencing, klik tombol bernama Add Control Point, lalu masukkan input X dan Y yang berupa 4 yang telah dicatat. Setelah selesai memasukkan 4 titik tersebut, langkah selanjutnya itu klik kembali georeferencing. Lalu klik tombol bernama View Link Table untuk memastikan angka X dan Y-nya sudah benar. Klik kembali georeferencing, lalu klik Update Georeferencing. Jika sudah selesai, maka langkah digitasi peta sudah dapat dimulai. Yang ketiga adalah mempersiapkan layar dengan cara klik tombol katalog, lalu folder file peta yang awalnya kita ganti menjadi folder baru dengan dinamai sesuai dengan nama pada peta. Di dalam folder tersebut, dibuat folder baru dengan namanya administrasi. Pada layar administrasi, kita ubah warnanya dengan cara mengklik kanan, lalu yang pertama klik properti, kedua klik simbologi, ketiga klik simbolnya, keempat klik add all value, dan terakhir klik OK. Setelah selesai, kita klik tombol New lalu klik Save File untuk membuat layar baru. Pada bagian nama, tulis dengan nama administrasi. Lalu pada bagian Feature Type, kita ubah menjadi Polygon. Lalu kita edit dan melakukan hal yang sama seperti mengubah satuan unknown units menjadi meter. Terakhir kita klik OK jika telah selesai melakukannya. Yang keempat, mulai mendigitasi peta. Ketika sudah ada layar baru, lalu klik zoom dan mulai digitasi. Jika digitasi telah selesai, kita bisa mengganti warna dengan warna putih atau dinamakan hollow outline-nya bisa diganti dengan angka 2. Fill color diubah menjadi warna kuning, outline color bisa diganti menjadi warna kuning juga. Selanjutnya klik tombol select feature, lalu klik polygon tools untuk memotong setiap wilayahnya. Potong mulai dari bagian keluar. Jika sudah terpotong, klik tombol open attribute table, lalu akan muncul table. Selanjutnya klik table option, lalu klik add file. Jika tombol add file tidak muncul, maka kita harus mengklik Tools Editor, klik Save Edit, lalu Stop Editing. Pada bagian Add File, muncul bagian nama yang akan kita isi dengan nama desa. Dan pada bagian tipe, kita diganti dengan teks. Untuk memberi nama secara manual, kita klik Tool Editor, lalu Start Editing kembali. Setelah mulai edit, kita klik tombol Select Element, lalu klik bagian wilayah yang dipilih. Setelah itu klik kembali Open Attribute Table dan ubah nama desa.
ubah nama desanya sesuai dengan nama desa yang ada pada wilayah tersebut. Yang kelima, membuat titik kecamatan. Membuat titik kecamatan dengan cara yang pertama, klik katalog, kita klik folder administrasi, lalu klik kembali tombol new, lalu klik save file dengan nama titik kecamatan dengan features type-nya berupa point, lalu diedit sama seperti sebelumnya. Setelah itu kita start editing, lalu klik create feature. Pada bagian samping kanan, pilih titik kecamatan dan klik point. Beri nama pada setiap titik kecamatan dengan cara klik kanan pada layar titik kecamatan, lalu klik open attribute table, kita klik table option, klik add field, lalu diberi nama desanya dengan tipe teks. Langkah selanjutnya sama seperti langkah sebelumnya ketika membuat nama desa pada layar administrasi. Lalu selanjutnya yang keenam, mendigitasi batas kota atau kabupaten. Dimulai dengan mengklik kembali katalog dan melakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya. Namun yang berbeda yaitu penamaannya diubah menjadi batas kota atau kabupaten sesuai dengan peta acuannya. Jika peta acuannya adalah kabupaten, maka nama batasannya yaitu batas kabupaten. Begitu pula sebaliknya, pada feature type-nya dirubah menjadi polyline. Dan kembali klik save editing kembali. Terakhir, klik kembali create feature, lalu klik batas kabupaten, kota, dan pilih line dan mulai mendigitasi. Setelah selesai, ubah warnanya menjadi ungu dengan width angka 1, lalu tekan OK. Yang ketujuh, mendigitasi batas kecamatan. Dimulai dengan mengklik kembali katalog dan melakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya. Namun yang berbeda yaitu penamaan batasnya diubah menjadi batas kecamatan dengan feature type-nya adalah polyline. Selanjutnya, hilangkan tanda checklist pada layar titik kecamatan, lalu layar batas kabupaten atau kota diperbesar menjadi 3, lalu klik OK. Setelah itu, klik kembali start editing, klik create feature, klik batas kecamatan, lalu klik line pada bagian construction tools. Hilangkan tanda checklist pada layar administrasi, titik kecamatan, dan batas kota kabupaten. Lalu mulai mendigitasi. Setelah batas kecamatan dan batas kota atau kabupaten telah diselect, munculkan nama wilayah dengan mengklik kanan pada layar titik kecamatan, lalu klik property, lalu klik label, lalu klik label feature in the layer, lalu ubah table field menjadi nama desa, lalu tentukan teks simbolnya, dan terakhir klik OK jika sudah selesai. Yang ke-8, membuat layout. Jika semua layar yang dibutuhkan sudah selesai, maka selanjutnya adalah membuat layout. Langkah pertama, klik tulisan file, lalu klik tulisan page and print setup. Pada page and print setup, pastikan size-nya adalah A4 ya. Orientation-nya portrait dan klik OK. Selanjutnya yang ke-9, membuat kotak baru. Langkah pertama dimulai dengan start editing dan stop editing. Selanjutnya, klik gambar kotak pada sebelah simbol A dalam kurung teks. Pilih rectangle-nya, lalu select kotak pada bagian bawah peta dan ubah warnanya menjadi no color dengan outline-nya berwarna hitam. Lalu, tahap selanjutnya adalah membuat judulnya. Jika sudah, selanjutnya tambahkan judul dengan klik simbol A. Namakan peta sesuai dengan peta dasarnya, sesuaikan judul peta dengan size and position, rapihkan posisinya judulnya ya. Jika posisi judul sudah benar, tambahkan arah mata angin dengan cara mengklik tools insert, klik north arrow, pilih gambar arah mata angin, klik OK. Langkah selanjutnya menambahkan skala dengan mengklik tools insert, klik scale bar, lalu pilih gambar skala, lalu rapihkan posisi gambarnya terlebih dahulu, lalu klik kembali insert, lalu klik scale text, lalu pilih gambarnya, setelah itu klik OK, dan terakhir rapihkan posisinya. Selanjutnya membuat legenda. Langkah selanjutnya membuat legenda dengan cara klik tools insert, lalu klik legenda, masukkan tulisan yang terdapat dalam map layers, beri nama legenda pada kolom legenda title,
Klik next hingga selesai, rapihkan posisi legenda setelah selesai, klik tulisan call order value pada layer administrasi lalu hilangkan tanda checklist pada simbol. Ubah label pada table dengan nama kecamatan lalu klik OK. Selanjutnya membuat garis pembatas ya. Tambahkan pembatas dengan klik simbol kotak, klik line, buat garis pembatas. Selanjutnya masukkan grid dengan cara klik kanan pada peta, klik grid, klik kanan, kembali, kemudian klik property. Setelah itu klik grids, klik new grid, pilih measure grid, klik next dan berakhir dengan finish. Untuk menghilangkan desimal yang terdapat pada pinggir peta, bisa dengan cara klik kanan, klik property, klik grid, klik property lagi, klik label, klik additional property, klik specify the number of digits in a group, lalu ubah angkanya menjadi 0. Terakhir klik OK. Selanjutnya di sini membuat insert. Langkah berikutnya adalah membuat insert ya. Pertama klik tool insert, klik insert data frame, masukkan peta provinsi dengan cara klik kanan, klik add data, pilih file, terakhir klik add. Tambahkan sumbernya dengan mengklik simbol A, lalu ketik sumber peta tersebut berasal dan rapihkan posisi tulisan. Tambahkan logo dengan klik tool insert, klik picture, pilih file logo sesuai kebutuhan dan rapihkan posisi tulisan tersebut. Lalu yang terakhir membuat garis tepi. Membuat garis tepi dan rapihkan. Langkah terakhir, klik tools file, klik export map, pilih folder yang akan dipakai sebagai tempat menyimpan dan terakhir klik save. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa membantu Anda dalam membuat peta dalam aplikasi ArcGIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.